Sekarang kita akan belajar bagaimana menambahkan gambar dalam soal. Misalkan soal nomor 4. Soal nomor 4 ini nanti ada gambarnya. Berarti jaraknya terlalu dekat. Kita buat agak jauh. Kita letakkan kursornya di sini. Kita tekan enter ya. Kita kasih jarak agak jauh. Nah, berikutnya ini nanti kalau ada gambar, gambarnya akan ada di sebelah kiri, sehingga tulisan soal dan pilihan jawabannya dia akan bergeser ke kanan, dia akan bergeser agak sebelah kanan. Nah, ini kita blok dulu, ini ya. Kemudian kita untuk menggesernya kita nanti menggunakan tabulasi ya. Di sini kita tentukan tempat untuk gambar. Nanti selisihnya ada di mana, jaraknya. Ya, misalkan, untuk gambarnya nanti dia ada di sini. Kita kasih aja jarak di sini. Nanti kalau terlalu besar bisa digeser agak ke kiri. Ya, misalkan 4,5 ini kita klik, kita tandai dengan tabulasi. Ya. Kemudian soal dan pilihan jawaban ini kita geser ke kanan dengan tombol tab. Nah, tapi diingat untuk yang soal ini ya, yang ada penomorannya ini jangan langsung ditekan tombol tab ya. Kalau ini langsung ditekan tombol tab, nah biasanya penomorannya berubah. Maka diberi jarak 1 spasi dulu ya, diketikkan 1 spasi baru ditekan tombol tab ini ya. Untuk yang pilihannya tidak perlu spasi, langsung aja tekan dengan tombol tab ini. Ini nanti yang C sama D tinggal diatur. Ini tadi kan sudah ada tombol tabulasinya. Ini tinggal diklik lagi. Jangan lupa harus sampai keluar left tab-nya, karena kalau enggak nanti muncul tanda tabulasi yang baru. Klik kiri, tahan, geser agak ke kanan kira-kira sedikit ya, kira-kira sendiri. Nih, kalau sudah dilepas, kita akan meletakkan gambar pada ruangan yang ada ini. Gambarnya bisa diambil langsung dari buku ya, berarti di screenshot dari buku, atau bisa juga dari file yang tersimpan. Kalau kita sudah punya file yang tersimpan, misalkan ini saya punya file ini contohnya. Nah, ini ya. Ini contoh file gambarnya yang nanti akan saya masukkan di dalam soal. Kalau kita sudah punya file gambarnya, kita letakkan kursornya di mana nanti gambar itu akan ditempatkan ya, di sini. Kemudian ini menu insert ya. Ini picture. Seperti biasa, kita klik mata panahnya yang kecil. Nah, kita pilih this device. Ini kita cari lokasi atau folder di mana gambar tersebut berada. Ini kebetulan sudah pas ya. Ini ada gambar menyiram. Ini kita klik, kita pilih ya. Kemudian insert. Nah, kalau sudah, kok letaknya di sana? Nah, digeser di tempat yang diinginkan. Ini ukurannya dikecilkan. Ini sesuai dengan kebutuhan ya, ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diletakkan di posisi yang tepat. Nih. Ya. Berarti jaraknya dengan soal nomor 5 dia agak jauh. Berarti ini kita hapus garis kosongnya ini di del. Nah, ini agak naik. Ini jaraknya terlalu jauh. Berarti tabulasinya yang digeser. Nih tadi kan ada tabulasi, kemudian ini agak digeser ke sini, kemudian yang ini agak digeser. Ini. Nah, bagaimana kalau seandainya soalnya lebih dari 1 baris dan ini ada gambar? Misalkan ini soalnya. Kasih contoh ya. Ini kalimat soalnya ini dia lebih dari 1 baris. Nah, ini kan kelanjutannya ada di bawah. Ini kan ketutup sama gambar. Maka caranya ini di blok
Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, baris kedua di paragraf pengendalinya adalah ini segitiga kecil yang ada di bawah, ya, atau hanging indent. Nah, hanging indentnya yang kita geser nanti lurus dengan tabulasi ini, ya. Tapi biasanya kalau ada tabulasi yang kena dulu yang tabulasinya. Ini nggak apa-apa, digeser sedikit, ya. Kemudian baru yang ini hanging indentnya, ya, segitiga yang bawah diklik, tahan, digeser ke sini. Oh, sorry, kena yang tabulasi, ya. Dipastikan yang hanging indentnya, ya, yang ini saya bukan laptop, yang hanging indent. Nah, berarti ini agak jauh. Biasanya kalau ada laptop sama indentasi mesti yang menang laptop dulu. Jadi dibuat agak jauh baru kita pilih yang segitiga bawah. Nah, ini baru ketemu hanging indent, tahan, baru digeser di sini. Ya, diluruskan dengan ini. Dengan ini. Ya. Ini mau dikembalikan ke semula juga bisa, kalau tidak juga nggak apa-apa, taruh sini. Nah, ini pas, maka sambungannya akan ada di sini lurus, ya. Ini soalnya. Nah, ini kalau kalian gambarnya mengambil dari file, ya. Kalau misalkan gambarnya itu ada di buku, berarti kalian harus screenshot buku itu, ya. Misalkan ini saya hapus dulu, kalian sudah punya ini contohnya. Oh, ini loh, saya punya gambar di sini, berarti gambarnya harus di screenshot. Nah, screenshotnya bisa pakai snipping tool ini, ya, atau kalau misalkan kalian file PDF readernya, file yang digunakan untuk membaca PDF-nya punya fitur untuk screenshot, ya itu bisa dipakai. Tapi kalau tidak ada, ya, maka bisa menggunakan snipping tool. Ini, ya, ini snipping toolnya sengaja saya taruh di taskbar, ya, di bawah ini. Jadi saya aktifkan dulu, saya klik, ya, ini. Kalau misalkan ini saya close dulu, ya. Asalnya kan tidak ada. Ini saya aktifkan snipping toolnya. Nah, ini kemudian new, ya, baru kita select areanya di select ini, ya. Kemudian dilepas, copy, ya, masuk ke soalnya, letakkan kursornya di sini, kemudian paste. Ini nanti tinggal disesuaikan ukurannya. Nah, ini, ya. Nah, misalkan soalnya nanti akan dicetak hitam putih, percuma dia berwarna. Saya mau buat dia jadi hitam putih. Nah, berarti gambarnya diaktifkan. Kalau kita bekerja dengan gambar, maka kita pakai picture format ini, ya. Tapi gambarnya diaktifkan dulu. Kemudian di sini ada color, ya. Ini ada color, diklik panahnya. Nah, kita bisa pilih mau dibuat yang grayscale. Nah, abu-abu ini juga bisa. Atau mau yang warna. Nah, ini juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau mau yang warna abu-abu atau grayscale, kita pakai yang ini. Kita klik, ini sudah jadi seperti ini, ya. Kemudian misalnya, kita di Word ini kita sebetulnya bisa crop gambar, ya. Misalkan, ternyata gambar ini mau tak crop cuman separuh badan. Nah, caranya ini diklik, lalu ini picture format. Nah, di sini ada crop. Diklik crop, tinggal digeser, digerakkan. Ini, ya, kalau sudah sesuai cropnya, baru kemudian diklik ini crop. Nah, ini
gambarnya sudah crop, jadi tidak harus pas ya. Jadi kalau lebih waktu ini screenshotnya dengan snipping toolnya ini lebih besar, nggak apa-apa, nanti dipotong di sini. Ya, inilah cara memasukkan gambar dalam soal.